Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Yang kami hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. Rohimin M.Ag, Bapak Wakil Rektor 2 Profesor Dr. Zubaidi M.Ag, Bapak Dekan yang hadir, para dosen, para tendik, para mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan beberapa poin saja terkait dengan ibadah puasa. Yang pertama berkaitan dengan keistimewaan puasa yang di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijelaskan sebagai as-saumuli, hadisnya hadis qudsi ini ya, as-saumuli wa ana ajzi bih, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ada beberapa pemaknaan terhadap hadis qudsi ini. Hadis qudsi ini pada dasarnya terkait dengan rumus atau pola ya. Bisa disebut pola atau bisa disebut sebagai rumus pemberian balasan terhadap amal kebaikan, khususnya yang berkaitan dengan puasa. Jadi rumus balasan kebaikan itu yang umum itu adalah 1 berbanding 10 sampai 700. Jadi kalau kita berbuat kebaikan 1 saja, misalnya membaca Al-Quran 1 huruf, maka kalau pakai rumus yang umum pahalanya itu bisa 10 sampai 700 kebaikan. Orang sedekah 1 butir kurma atau 1 porsi, 1 piring makan, itu pahalanya bisa dilipatkan 10 sampai 700. Itu rumus yang umum ya, berlaku untuk semua amal ibadah kita selain puasa. Sementara rumus pemberian balasan pada ibadah puasa itu tidak menggunakan rumus yang umum, tapi menggunakan rumus yang khusus. Yang di dalam Al-Quran itu dikatakan wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim ya. Dan itu secara tegas selalu dijelaskan di dalam hadis qudsi tadi. Kata as-saumuli wa ana ajzi bih itu artinya rumus ketak terhinggaan pemberian balasan. Jadi bukan pakai rumus yang umum, tapi rumus yang khusus, bahwa orang yang berpuasa itu pahalanya tidak bisa dihitung menggunakan rumus yang pertama, rumus umum tadi. Kalau puasa sehari keutamaannya kali 10 kali 700 itu nggak bisa begitu. Jadi malaikat itu tidak bisa mencatat kelipatan dari pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Makanya dikatakan as-saumuli wa ana ajzi bihi itu.
Jadi malaikat tuh nggak diberi akses oleh Allah untuk mencatat kelipatan pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, baik puasa wajib, puasa Ramadan atau sejenisnya, maupun puasa sunnah. Ya. Jadi ini tidak khusus pada puasa Ramadan, tetapi juga puasa-puasa yang lain, termasuk puasa sunnah. Kelipatan pahalanya itu dirahasiakan oleh Allah, tidak diberikan akses kepada malaikat untuk menuliskan atau membukukan keutamaan pahala berpuasa tadi. Ini istimewanya puasa. Ya. Itu makna daripada as-saumu li wa ana ajzi bihi. Itu menurut penafsiran yang pertama. Ada juga yang memaknai hadis itu dengan menyatakan bahwa nanti ketika kita masuk surga, surga yang penuh kenikmatan, puncak dari segala kenikmatan surgawi itu adalah melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, puncak dari segala kenikmatan surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan izin Prof ini Prof. Bukan menikahi 70 bidadari, bukan. Ya. Jadi kecil, 70 bidadari itu kecil dibanding dengan puncak kenikmatan surga berupa melihat Allah. Dan kata ulama, puasa inilah yang menjadi kunci, menjadi password atau pinnya untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau mengakses suatu data, kita butuh pin. Kita kalau mau mengakses bisa melihat Allah, itu pinnya, passwordnya adalah berpuasa, utamanya puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan. Nah, penjelasan ini bisa ditemukan di dalam kitab Bughyatut Thalib. Nah, ini kitabnya di sini, di mimbar ini ada. Ya. Jadi password atau kunci melihat Allah itu salah satunya adalah dengan berpuasa. Tapi nanti adik-adik terutama jangan membayangkan kalau kita bisa melihat Allah lalu kita bisa menggambarkannya, mengelaborasi atau membuat gambaran, oh Allah itu seperti ini, itu nggak bisa gitu. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Memori kita itu tidak cukup untuk bisa menangkap gambaran tentang Allah yang maha agung, maha besar, maha mulia, maha tinggi, nggak bisa gitu. Ya, kalau kita sekali lihat orang, misalnya cowok melihat cewek, cewek melihat cowok, atau orang melihat rumah, melihat masjid, melihat pemandangan, gunung dan sebagainya, maka memori kita itu bisa menyimpan. Ya. Karena kapasitas objek yang kita pandang itu lebih kecil dibanding dengan kekuatan memori kita, daya ingat kita. Tapi untuk Allah nggak bisa gitu. Memori kita itu nggak bisa merekam data-data yang berkaitan dengan Allah. Makanya bisa melihat tapi nggak bisa menggambarkan. Nanti ketemu temennya, ya, pulang dari melihat Allah, di jalan ketemu temennya gitu, ditanya, gimana gambaran Allah? Kita nggak punya kemampuan untuk menjelaskan itu. Tapi melihat Allah itu memberikan
bekas athar, efek kebahagiaan yang tidak pernah bisa ditandingi oleh kenikmatan surgawi manapun. Nah, ini kehebatannya. Siap, Prof? Ya. Jadi ini luar biasa, luar biasa. Makanya dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu nanti di akhirat itu suatu hari kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Muka orang yang bertemu dengan Allah itu berseri-seri, bercahaya, bersinar, mengeluarkan aura kebahagiaan yang tak terhingga. Ya, sebagai akibat dari ila rabbiha nadhirah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berpuasa itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai digambarkan dalam satu hadis itu, la khulufu famisaimi adyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang sedang berpuasa, bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum dibanding dengan minyak misik. Minyak yang paling harum yang ada di permukaan bumi ini. Itu tidak sebanding, belum bisa menyamai harumnya bau mulut orang yang berpuasa. Makanya kalau ketemu orang puasa bau-bau dikit, dinikmati aja. Lebih segar daripada minyak misik, ya. Tapi ini kita perlu pahami bahwa anugerah ini tidak diberikan kepada setiap orang yang berpuasa yang mulutnya berbau. Karena yang diberikan penghargaan seperti itu hanya bau mulut yang muncul akibat berpuasa, bukan karena akibat yang lain. Akibat yang lain itu apa? Misalnya tidur, ya. Orang yang tidur, bangun tidur itu insya Allah nggak ada yang bau mulutnya wangi, nggak ada, ya. Kecuali dia tidur sambil ngemut permen, kis gitu ya. Belum habis permennya bangun, lah itu baru wangi itu ya. Tapi aturan umumnya ya begitu. Orang yang bangun tidur mulutnya pasti bau. Ya. Apakah itu termasuk ke dalam jaminan Allah tadi, ke dalam penghargaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berpuasa? Menurut kitab Bugyatul Thalib itu tidak. Jadi kalau bau mulut itu muncul akibat tidur, apalagi puasa, banyak yang menggunakan dalil naumus shaimi ibadah gitu ya. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, ya. Sebetulnya tidurnya orang mukmin itu ya ibadah, ya. Asal diniatkan untuk kebaikan. Ya, tidur aja daripada ikut teman maling buah tetangga, tidur saja daripada ikut gerombolan anak-anak muda, geng motor, itu ya ibadah sudah. Atau tidur siang supaya nanti malam bisa bangun tahajud, tidur supaya nanti bisa lanjut baca lagi, tidur supaya bisa kuat untuk mencari nafkah.
itu ya semuanya ibadah. Jadi bukan khusus orang yang berpuasa. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, kalau rumus umum, ya rumus umumnya kita itu kalau dalam kitab-kitab fikih kan diajarkan wa yusannu al istiyaku fi kulli halin. Kita disunahkan bersiwak, bergosok gigi setiap saat, kapan saja. Ya. Kapan saja kita itu disunahkan untuk bersiwak. Nah, khusus untuk orang yang berpuasa itu tidak disunahkan gosok gigi. Terutama kalau dalam mazhab Syafi'i itu setelah tergelincirnya matahari. Ini berarti kan ada prinsip yang keluar dari ketentuan umum. Kalau ketentuan umumnya kalau bau mulut digosok, dibersihkan, disikat. Tapi khusus bagi orang yang mulutnya berubah akibat puasa justru berlaku ketentuan hukum sebaliknya. Ini saya pengen tunjukkan ya bahwa ini ada apa istilahnya itu, anomali dari aturan umum khusus berkaitan dengan puasa ini. Kalau ketentuan umumnya kalau mulutnya berbau gosok gigi sunnahnya, tapi khusus bagi orang yang berpuasa itu justru tidak dianjurkan menghilangkan bau busuk yang muncul akibat puasa. Ini kan berbeda berarti ya. Kenapa? Sebab kalau dibersihkan itu janji Allah tadi tidak akan dia dapat. La khulufu famis shaimi atyabu indallah mir rihil miski, itu enggak dapat dia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberlakukan hukum yang khusus yang tidak umum. Bagi orang yang berpuasa justru nilai bau mulut itu menjadi sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak disunnahkan atau makruh menghilangkan bau busuk akibat puasa itu ya. Tapi kalau bau busuknya karena tidur ya enggak berlaku, janji Allah tuh enggak berlaku. Orang yang berpuasa pagi tidur, siang tidur, bau mulutnya busuk, ya disikat, ya disikat. Karena nggak berlaku janji Allah yang la khulufu famis shaimi tadi ya, tidak berlaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Bau mulutnya saja itu diberikan penghargaan yang sedemikian hebatnya. Oke. Dua ya. Yang ketiga, saya ingin mencoba, kalau boleh dibilang, meluruskan pemahaman masyarakat ya, sebagian masyarakat yang kurang tepat berkaitan dengan waktu makan sahur. Waktu makan sahur. Kalau kita lihat di berbagai platform media sosial, di TikTok, di Instagram, di Facebook, segala macam itu banyak sekali informasi yang menyatakan bahwa kalau kita sedang makan atau minum, merokok bagi yang merokok, masih makan, masih minum, masih merokok, tahu-tahu adzan subuh tiba, maka sebagian ustadz itu menyampaikan selesaikan dulu ya, hatta yaqdiya hajatah. Nah, memang ada hadisnya ini. Ada hadisnya. Ada suapan terakhir atau tinggal 3 suap, selesaikan. Baru kemudian
dia bersihkan mulutnya. Nah, menurut saya pemahaman ini adalah keliru, pemahaman yang gagal ya. Karena nas Al-Quran itu sudah jelas. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 ya, 187, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar sodik. Artinya kalau sudah terbit fajar sodik, tidak ada lagi aktivitas makan dan minum. Apalagi ini sudah azan. Azan itu kalau saya dengar dari Pak Supardi itu sudah dilebihkan 2 menit kira-kira ya, 1 sampai 2 menit itu sudah dilebihkan. Artinya kalau azan masih makan itu sebetulnya waktunya sudah habis 2 menit yang lalu. Ini ada banyak, ini saya temukan teman-teman saya di masyarakat itu ya, kalau azan masih makan ya lanjut saja sampai makannya selesai. Nah, menurut saya yang benar itu ya dibuang. Ya, suapan terakhir masih di mulut, adzan berkumandang, buang. Kalau kita telan berarti puasa kita batal ya. Karena ayatnya jelas. Kalau ada hadis bertentangan dengan ayat tadi, berarti hadis itu indikasinya bermasalah ya, atau pemahamannya yang bermasalah. Bisa saja hadisnya sahih, tapi cara memahaminya yang salah. Nanti bisa dibaca di dalam kitab Bughyatut Thalib tadi yang saya sebutkan ya. Jadi jangan sampai itu menjadi pengetahuan final kita seolah-olah. Karena saya punya teman rajin puasa Senin Kamis itu, tapi ya pengetahuannya segitu gitu. Saya sih kalau sedang minum lalu adzan saya teruskan, makan diteruskan gitu. Ya dinasihati juga susah, karena ideologinya sudah salah paham gitu, atau pahamnya memang yang salah sehingga susah untuk diluruskan. Saya kira ini, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.